Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema mengenal sifat Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Dalam sifat, dalam kajian-kajian ilmu kalam, itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Di sini saja saya tidak mengerti. Begini, sifat itu kan adjektif, betul nggak? Kalau adjektif itu bisa didefinisikan nggak? Kita pakai logika. Adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Oke. Merah, apakah merah itu? Sok saya bisa jawab. Warna. Ini warnanya apa? Coklat. Merah juga. Bibirnya perempuan? Matanya orang yang marah? Tempat duduk saya itu kusen jendela. Saya bisa membuat warna merah 300 triliun atau triliun pangkat triliun warna merah yang tidak sama. Drum cat putih satu drum. Saya tetesin dengan satu tetes cat merah, udeken. Pada beli. Kalau cat yang beli tetes setetes, kalau yang ditetes sekian beli. Mata Anda tidak bisa membedakan. Sama. Sadrem maning cat putih, ditambah rong tetes, udeken maning. Pada beli sing orang tetes. Saya kasih 1 triliun tetes, sama enggak? Dan tak terhingga. Iya. Anda mengatakan merah itu warna, iya. Jadi warna merah itu apa? Cantik sebagai kata adjektif, kata sifat. Mungkinkah kita sepakat? Yang bukti Maimunah lewat be anu sing ngomong ayu anu sing blesak anu sing sedeng je. Udah, ini yang menilai kecantikan adalah ahli-ahli kecantikan yang tingkat internasional dalam lomba Miss Universe. Dewan jurinya itu dewan juri yang tidak diragukan. Standarnya ada, yaitu triple B, brain, beauty, dan behavior. Ternyata dalam menentukan siapa yang menang, juri tidak sama pendapatnya. Lalu ketika sesuatu yang tidak bisa disepakati dan tidak sama, bagaimana kita mendefinisikannya? Betul nggak? Sesuatu yang tidak bisa dipastikan kesepakatan kita semua, bagaimana bisa didefinisikan? Itulah namanya adjektif. Adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Ini logika dari sejak zaman Aristoteles sampai sekarang, sepakat para ahli logika bahwa adjektif tidak bisa didefinisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu
yaroka. Berapa kali kata ru'yah disebutkan di sini? Fa in lam takun tarahu, satu. Ka'annaka tarahu, satu, ru'yah. Fa in lam takun tarahu, ru'yah kedua. Betul. Fa innahu yaroka, ru'yah ketiga, melihat. Sama enggak melihat di tiga ini? Af'al sendiri juga tidak sama dari sisi kualitasnya, kaifiyatnya, caranya. Orang berjalan, pikiran berjalan, mesin apa jadi berjalan maknanya? Ya sulit untuk didefinisikan. Ngerti bikin ke? Anta budallah ka'annaka tarahu, mengabdi kepada Allah ka'annaka seolah-olah, bentar, tarahu engkau melihat Tuhan. Jadi di sini Allah seolah-olah, jadi tidak melihat sesungguhnya tapi seolah-olah. Di sini Tuhan diimajinasikan kayak seolah-olah dilihat. Ini satu kesalahan besar bahwa ka'anna di sini bukan litasbih tetapi litahqiq. Artinya ka'annaka tarahu, engkau yakin betul melihat dia, bukan seolah-olah. Iya. Ka'anna itu dalam bahasa Arabnya bisa litasbih, bisa litahqiq. Orang Indonesia kebanyakan tidak paham bahwa ka'anna di sini litahqiq, diduganya litasbih. Ka'anna Zaidun, ka'anna Zaidan asadun. Zaid seolah-olah macan, seolah-olah. Jadi Zaid macan bukan? Jadi seolah-olah melihat Tuhan, jadi Tuhan bukan? Ya bukan juga. Tapi engkau yakin melihat Tuhan. Nah, ketika tarahu di sini, dengan apa engkau melihat Tuhan? Bibasirotika. Nun? Ya. Yang kedua, fa in lam takun tarahu, ketika engkau tidak bisa melihat Tuhan, dengan apa? Dengan mata. Fa innahu, maka Tuhan yaroka melihat kamu. Dengan apa Tuhan melihat kamu? Biqudratihi, bisifah. Fi'il saja berbeda, satu kalimat 3 kali berulang-ulang kata yara, kualitasnya berbeda. Bagaimana Anda bisa mendefinisikan fi'il? Itu persoalannya. Jadi saya akan mensifati kekasih saya. Orangnya begini, bisa tekan esok ini ngomongnya. Tulis si Jineng Tina sira ketemu karo pacare kita, masa kenal lah sira. Cinta, empuh. Karena uraian saya dengan sifat-sifat istri kekasih saya tidak mampu memberikan gambar imajiner yang pasti seperti apa. Betul nggak? Sampai tekan foto gak masih sering takon kindu tuh wonge. Iya. Foto itu kan nggak bisa ditipu, ya seadanya. Udah. Itulah makanya ka'anna di sini artinya bahwa litahqiq, benar-benar melihat Tuhan, bukan seolah-olah. Nabi Sulaiman menggotong istana Balqis, dipindah oleh siapa yang itu? Asif bin Barkhia. Bukan Ibrit ya, Ibrit nggak bisa. Setelah pindah, kata Nabi Sulaiman, Balqis,
inikah istanamu? Qalat ka'annahu huwa. Bukan maknanya seolah-olah ini istana saya. Linglung bakamukon. Masa si dan yang umayak dikenal. Antaryono terkenakan foto rabine iki. Taryono kin rabine samita kayak kajian maya. Wes langsung jalur pegat. Sekalipun ka'annaha hiya. Itu artinya ya itu istri saya. Pasti. Iya. Maka ka'anna litahqiq itu seperti itu. Sehingga ka'annaka tarahu ru'yatuka ilaihi itu ru'yatul basirah. Bukan ru'yatul ain. Saya ingin menjelaskan bahwa tidak mungkin kita bisa mendefinisikan Tuhan. Udah, sebelum kita mendefinisikan Tuhan, yang gampang sajalah benda yang kelihatan mata, kursi. Serok ngasung, siapa yang bisa mendefinisikan kursi? Serok, ayo lomba pes ya, anak di duitnya kan. Oke, saya ketemu, tuh, ya. Sok, jang kursi. Ayo wan ki sedewan. Wes. Beli bapak kursi apa kursi itu? Tarif itu ialah as-soal anil mahiyah. Apakah kursi itu? Jawabannya adalah ta'rif namanya. Coba kan bisa beli. Satu saya gratis man nggak tuh kudut. Nya satu mana ke? Nya ke? Ko satu mana ko orang satu. Anda sering melihat kursi? Anda punya kursi? Apa kursi itu? Tempat duduk. Oke? Benar nggak kursi tempat duduk? Benar. Anak kamu pagi hari bermain-main dengan gunting. Di siang hari kamu nanya, "Nok, mana gunting tadi pagi itu?" "Oh, lupa saya taruh di kursi." "Di mana kursinya?" "Di depan rumah." Kamu keluar mencari kursi, nggak ada kursi. Langkah kursi langkah apa aja? Ini kursi aja. Ini kursinya. Berdiri di kursinya. Tuh tingkah, masya Allah ya kan marahnya bukan kan nok. Kenapa anak itu mengatakan buk adalah kursi? Karena Anda salah mendefinisikan kursi sebagai tempat duduk. Dan anak itu setiap hari melihat banyak orang duduk di situ. Maka buk itu adalah kursi. Wih salah. Sukses jadi mana? Skater tuh. Salah mana? Bisa jangan definisi pangeran maning lah skor sih bisa. Makanya bagaimanapun kita sadar bahwa mata kita terbatas. Jangan kenceng saya melihat dengan mata sendiri, tak colok pisan sira matanya. Kamu kenceng melihat tiang berkejar-kejaran. Penglihatanmu betul. Penglihatanmu betul. Berkejar-kejaran. Tapi orang yang duduk di pinggir tiang akan mengatakan kamu yang berjalan karena kamu berada di dalam kereta api yang itu tetap. Dan yang di pinggir jalan mengatakan kereta api itu berjalan kencang. Itu benar karena dia melihat dengan matanya. Bagi orang yang letaknya jauh di tepi gunung melihat kereta itu, dia mengatakan kereta itu berjalan lamban. Betul juga. Karena melihat dengan matanya. Yang ada di pesawat terbang melihat kereta api itu mengatakan kereta api itu tidak berjalan. Benar juga. Karena masing-masing melihat dengan matanya. Dan mata kita tidak pernah jujur dalam melihat. Ya.
Nyong bocah ganteng pisan kayak Taryono gantengnya. Rabine ki ireng gedang kayak silit dangdang. Rambutnya patengkrul kayak kelenteng. Bocahnya ireng guteng. Jadi kita sirok lilipan apa? Nyong semua ayune ya wis ngantel kita mah. Nyong ndelenge kermatane. Anda sering nggak melihat orang soleh menurut pandangan matamu? Ternyata tidak soleh kan? Nah itulah. Ketika matamu sering tertipu berkali-kali, saya bertanya, apa dasarnya Anda tetap mempercayai mata Anda?